Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Senang aku di hari yang baru, minggu yang baru, kesaksian yang baru, kasih Tuhan yang baru, setiap hari dicurahkan seperti embun di pagi hari. Tuhan Yesus tidak pernah untuk terlambat menyinari setiap kita dengan kemuliaannya. Damai sejahtera bagimu, pemirsa yang terkasih, TikTok, Instagram, YouTube, dan di Facebook, serta voice recorder, Telegram, dan di WhatsApp. Puji Tuhan, saya yakin dan percaya pelayanan ini engkau mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Bagaimana kemarin saudara-saudara dalam momentum kebaktian minggu, dan juga ada deklarasi 8 aras gereja yang mana memperingati hari doa nasional 5 Juli 2026. Dan saya bersyukur sekali juga di tempat di mana Pastor melayani, dan saya berdoa di semua tempat, di kota-kota, di gereja maupun tempat kemarin di IKN terlaksana kebaktian doa bersama yang luar biasa, diberkati semuanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Dan puji Tuhan, saya percaya juga kesaksian terus akan terjadi supaya di akhir zaman ini Indonesia mengenal Yesus, bangsa-bangsa tahu Yesus dan menerimanya sebagai juru selamat Tuhan, sehingga mereka boleh menerima anugerah keselamatan dengan cuma-cuma. Demikianlah firman Tuhan berkata, ketika Tuhan memulihkan keadaanmu, keadaan Sion, maka keadaan itu seperti sedang bermimpi. Orang yang menabur dengan doa iman percaya pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Sebab segala perkara dapat saya dan Anda tanggung dalam Yesus Kristus Tuhan, sumber kekuatan kita. Let's worship Him. Mari kita memuji Tuhan dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Filipi 4 ayat 13 berkata, lewat nyanyian ini semua yang dengar, udah banyak jutaan orang yang terberkati, baik live streaming maupun onsite. Dan hari ini, di hari yang baru ini, Anda yang mendengar ini, saya percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah ada kelegaan. Amin.
segala perkara dapat ku tanggung. Anda tanggung dapat di dalam Tuhan Yesus yang memberi kesembuhan, kekuatan, pemulihan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Dia. Mana lope-lopenya? Setia banget. Yes, penolong yang selalu setia, penolong yang selalu setia. Namanya siapa? Tuhan Yesus dong. Memenuhi keperluanku, doa-doamu didengar oleh Tuhan Yesus. Amin. Tak pernah Dia mengecewakan. Tuhan Yesus tak pernah gagal. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan Yesus setia. Oh, kesetiaanmu Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dulu, hari ini, esok, selama-lamanya. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus pasti bekerja, dan pekerjaan Tuhan itu selalu sempurna. Suka banget dengan ujian penguatan ini. Yang suka share, bagikan. Anda bisa like. Yang belum follow, subscribe, silakan, gratis. Dan biarlah pujian ini membawa kesembuhan bagi orang sakit, kelegaan bagi Anda yang beban berat, dan jawaban bagi setiap Anda yang membutuhkan solusi. Yesus penolong yang setia. Segala perkara dapat kau tanggung, di dalam Tuhan Yesus yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Mana jempol-jempolnya? Thank you. Dia penolongku, dia penolongku yang setia banget.
yang selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Tuhan Yesus tak pernah gagal. Haleluya! Segala perkara dapat ku tanggung di dalamnya yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Dulu, hari ini, esok, Yesus penolong yang setia. Dia menolongku, Dia menyembuhkan jutaan orang sakit. Dan hari ini Anda angkat tangan percaya berkata, segala perkara dapat ku tanggung, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Dan pekerjaan Tuhan Yesus itu selalu ajaib. Dan di waktu yang tepat Tuhan Yesus pasti menjawab setiap harapan, doa, dan permohonan kita. Karena waktu yang tepat Tuhan itu selalu hadir, karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ketika ramai-ramai waktu yang tepat, doaku dijawab. Amin. Halo semuanya. Banyaknya kesaksian, banyaknya request pujian. Ya, seberapa waktu yang ada saya melayani Bapak Ibu sekalian sebelum masuk aktivitas di hari yang baru. Izinkan Tuhan Yesus untuk bekerja. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat. Tuhan Yesus jawab doa-doaku. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama izinkanlah Tuhan Yesus untuk bekerja.
yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan Yesus jawab setiap doa-doa kami. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Tuhan Yesus jawab doaku, doamu. Amin. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jawab doa-doa kita. Ku kan melihat Tuhan Yesus jawab doa-doa Anda dan saya. Ku kan melihat doaku dijawab, doamu dijawab. Setiap pergumulanmu dalam nama Yesus diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Amin. Jangan lupa loh, burung-burung di udara saja Tuhan Yesus pelihara. Bunga di padang Tuhan Yesus hiasi, begitu indah. Saya dan Anda, jiwa yang terpilih, pemirsa yang terkasih, engkau disayang Tuhan, engkau berharga, engkau milik Tuhan. Pasti Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Ketika engkau meminta, Tuhan memberkati. Ketika engkau berdoa, Tuhan mendengar. Bahkan ketika Anda sedang menangis, Tuhan hapus air matamu. Dan saat Anda mengucapkan syukur terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pujian ini menghantar setiap hati terbuka untuk menerima sabda firman Tuhan. Sebelum Pastor akan mendoakan Anda sekalian. Ketika ramai-ramai, Tuhan tahu hidupku. Ketika ramai-ramai, Tuhan tahu hidupku. Dengarkan ini dan diberkatilah Anda sekalian. Perhatikanlah bunga bakun di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Thank you.
apalagi kita orang percaya. Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi Anda, kita, kesayangannya, Tuhan pasti pelihara, Tuhan sediakan, Tuhan cukupkan. Yes, saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Oh, saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan Yesus pasti memberkati dong. Amin. Amin banget. Yeay. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita, kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Oh, saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan Yesus pasti memberkati. Kau Tuhan lebih dari cukup. Kasih-Mu Tuhan lebih dari cukup. Amin. Kau Tuhan lebih dari kata, janji-Mu pasti terjadi. Oh, saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Amin. Haleluya. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Oh, saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan Yesus memberkatimu. Saat bersyukur, Tuhan Yesus pasti memberkatimu. Saat bersyukur, Tuhan Yesus memberkati. Jawab setiap doa kita. Amin. Amin. Siapkan hati semua pemirsa, kita sambut sabda firman Tuhan di Time for Bible.
pembuka doa Time for Bible. Dalam nama Yesus berkuasa, usir penyakit roh jahat. Darah Yesus sucikan. Kini kami siap sambut firman-Mu, Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, aliran kesembuhan mengalir tanda. Salib suci pembuka doa Time for Bible. Dalam nama Yesus berkuasa, usir penyakit roh jahat. Darah Yesus sucikan. Kini kami siap sambut firman-Mu, Tuhan Yesus. Amin. 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 Yeay. Let's go. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan sabda firman Tuhan dengan hati yang terbuka kita sambut dan menjadi surat cinta Tuhan Yesus bagi setiap pemirsaku yang terkasih. Terambil dari surat Yakobus. Mari sama-sama Anda ketik pertama-tama Yakobus pasal yang ke-5 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Ya. Sampai ayat 16 dah. Saya akan bacakan 3 ayat saja hari ini sebelum Anda masuk di hari yang baru. Saya berdoa, saya percaya orang yang mengutamakan Tuhan setiap hari dalam hidupnya, Tuhan pasti akan mengangkat mereka naik tinggi dan namanya yang akan dipermuliakan, nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, setelah diketik rame-rame, kita sepakat setiap hari kita punya kerinduan yang sama, passion yang sama. Media sosial dipenuhi oleh kemuliaan firman Tuhan. Ayo serentak ribuan orang, ini bahkan puluhan ribu pemirsa dalam 6 platform medsos Pastor Andi. Share serentak. Ayat si firman ini up, bagikan, dan biar mereka semua bisa baca, bisa terima dahsyatnya firman Tuhan Yesus, Injil Yesus Kristus. Sudah, thank you orang-orang baik. Baik, tugas saya sekarang membacakan dan men-share kepada Anda. Saya membaca, Anda membagikan top markotop, sama kita dapat upah di kekekalan. Baik, ada tertulis dari Yakobus pasal 5 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Demikianlah sabda firman Tuhan Yesus, dan selamat mendengarkan pemirsa terkasih. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Ayat 15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu,
dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Keren sekali kan? Lalu ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, yes, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Waktu yang singkat ini saya mau sharingkan bagaimana doa iman itu, doa orang benar itu penuh kuasa, sanggup membawa pemulihan. Anda udah dikenyangkan dengan kesaksian hidup saya, kesaksian saya tentang Yesus Kristus yang selalu ajaib, karya kayu salib 2000 tahun lalu. Dia menebus jiwamu dengan membayar dengan darahnya dosa-dosa Anda. Dan Anda dipuaskan juga bagaimana channel ini. Bahkan tadi subuh saya memposting tepat kemarin tanggal 5 Juli 2026, 8 aras gereja deklarasi Hari Doa Nasional. Mujizat terjadi, lumpuh total, sembuh, normal, seperti tidak pernah sakit. Anda mau lihat, bisa lihat videonya yang tadi subuh saya up. Biarlah semua orang mengenal Yesus. Firman Tuhan saat ini yang kita dengar mengajarkan kita bahwasanya Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan itu peduli kepada setiap orang yang termasuk dalamnya dalam penderitaan, tubuh yang lemah, kesakitan. Oleh sebabnya lewat hamba Tuhan dan lewat pelayanan ini, setiap Anda yang mendengarkan kabar baik ini, tidak kebetulan Tuhan sendiri yang mengundang Anda datang kepadanya melalui doa. Taruhlah harapanmu. Tuhan menghendaki setiap orang percaya, siapapun, disebut bahwa dia penatua kah, jemaat kah, orang Kristen kah, mari saling menopang, saling mendoakan, dan percaya sebagai orang benar. Doa itu manjur, doa itu mujarab, doa itu ada kuasa, doa sanggup membuka pintu surga, doa bisa menurunkan mujizat ilahi. Bapak Ibu pemirsaku yang terkasih, doa bukan sekedar rangkaian kata-kata indah, bukan hanya lip service, bukan hanya pemanis bibir. Doa adalah sebuah ungkapan iman kita kepada Tuhan, baik dalamnya ucapan syukur maupun ada hal-hal yang kita tidak sanggup lakukan. Mohonkan perkara ilahi yang mustahil bagi manusia itu dapat terjadi, termasuk diantaranya kelumpuhan satu badan atau koma yang sudah sekian bulan, ataupun potensi-potensi penyakit kronis yang dokter berkata umurmu sisa sekian bulan, atau dokter angkat tangan dengan catatan tidak ada harapan. Doa mengingatkan kita bahwa
ketika kita percaya doa itu efektif untuk mendatangkan pertolongan Tuhan. Saya beri Anda sebuah ilustrasi. Ada seorang anak kecil sepedaan toh, lalu dia terjatuh, nangis toh, gitu. Waktu anak ini nangis, dia tidak berusaha untuk mengobati dirinya yang sedang berdarah akibat terkilir jatuh dari sepeda. Lantas apa yang anak itu buat? Dia menangis. Lalu dia pergi cari papanya atau ortunya, orang tuanya, atau mamanya. Seraya pulang ke rumah. Lalu setelah di rumah, yang panik siapa? Orang tuanya. Lalu orang tuanya buat apa? Bergegas ambil kotak P3K, lalu mengobatin luka terkilir anak ini dan memikirkan supaya tidak sampai terjadi dampak infeksi atau bekas luka. Dikasihlah seperti obat gosok, obat merah atau betadine atau apa saja yang untuk seputar supaya pemulihan terjadi pasca terkilir atau benturan karena jatuh dari sepeda. Ilustrasi ini membuka cakrawala pemikiran Anda. Kalau Anda sedang sakit hari ini, mungkin engkau sedang menangis. Engkau pernah berupaya mengobati obat dokter. Kisah ada seorang wanita bernama Lydia dalam Injil. 12 tahun dia pendarahan. Habis dia ke tabib, pengobatan, keadaannya tidak membaik, semakin memburuk. Tapi saat datang kepada Yesus, seperti ilustrasi tadi, anak ini, dia pulang ke orang tuanya yang mengobatin dia sampai sembuh. Demikianlah mungkin waktu engkau mendengar ini gak kebetulan. Engkau sedang lelah, lagi capek-capeknya. Engkau sedang letih. Undangan dari Tuhan Yesus dari pembacaan Yakobus pasal 5 ini, supaya engkau datang kepadanya. Di dalam Tuhan ada pelukannya, ada hadiratnya, ada kekuatannya, dan pastinya ada pertolongan yang kita perlukan di dalam kehidupan Anda. Ada sebuah kesaksian yang mana seorang ibu yang sudah begitu lama terserang penyakit yang serius. Dia berdoa dengan penuh iman dan juga puji Tuhan kami menjadi bagian kecil ikut mendoakan. Saya Tuhan tolong saya jaga hati. Saya tidak pernah merasa orang sembuh dia bersaksi di channel saya lalu karena saya. Tuhan, ini hatiku, saya mau jaga hatiku. Saya hanya sedikit saja ikut andil bantu mendoakan. Sesungguhnya Tuhanlah yang menyembuhkan. Nah, ibu ini dia sakit menderita udah lama dan kami sedikit ambil bagian ikut mendoakan. Puji Tuhan. Seperti kesaksian yang nanti sebentar saya kasih lihat di live ini. Doa
kondisinya membaik. Tekun berdoa, semakin baik. Sampai akhirnya dia sembuh. Waktu dia sembuh, dia bersaksi. Dia bukan hanya sembuh jasmaninya, tapi sembuh hatinya. Sembuh imannya. Kenapa? Karena lewat penyakit itu dia berdoa dan akhirnya habitnya berubah. Dia bergantung dan dia setiap hari berdoa. Sampai sudah sembuh, dia sudah terbiasa hidup mengandalkan Tuhan sehingga damai sejahtera memenuhi hidupnya, semakin kuat imannya dan hidupnya jadi kesaksian. Tuhanku bekerja satu paket luar biasa. Dan Anda harus tahu kesaksian kesembuhan masih terjadi sampai hari ini. Memang tidak semua Tuhan jawab instan. Kalau instan, bersyukurlah, jangan sombong. Ada yang proses. Dan proses itu sebetulnya membentuk setiap orang yang diproses supaya mereka dapat tekun di dalam doa. Karena setiap badai yang murid-murid alami, Yesus kadang tidur di buritan. Kenapa? Apa Yesus nggak tahu? Yesus omniscient, maha tahu, omnipresent, maha hadir. Tapi Yesus izinkan badai itu bergejolak sampai kapan? Sampai murid-murid belajar sesuatu iman dari badai itu dan mereka lulus. Baru Yesus berkata, badai pergilah. Pujian luar biasa, kesaksian harus luar biasa. Karena saya menyembah dan saya beritakan, saya layani Tuhan yang luar biasa. Dan ini kejadiannya kemarin, tepat di hari doa nasional, Tuhan kasih tunjuk bahwa doa itu nyata kuasanya. Anda bisa nonton cuplikannya sedikit, tapi kalau melihat, Anda bisa lihat di TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, sudah Pastor posting tadi sebelum live ini. Jadi ini kesaksiannya. Kami kedatangan tamu-tamu di hari Minggu ini. Kami kedatangan tamu-tamu yang luar biasa. Di antaranya ada seorang ibu yang kalau tidak salah ingat bulan lalu datang di sini. Kami harus ke mobil karena beliau terbaring, kelemahan tubuh, tidak bisa untuk duduk apalagi turun. Kami melayani karena kami hadir melayani semua orang tanpa terkecuali. Siapapun yang butuh kami doakan. Dan puji Tuhan, waktu itu dalam kondisi ternyata susah duduk, susah jalan, sempat jalan pakai bantuan alat bantu tongkat. Dan hari ini datang pertama kali masuk ibadah bersama keluarga, anak-anak lengkap, suami, dengan pakaian paling cantik merah menyala. Nah, silakan, ini jadi video kesaksian, kiranya jadi berkat pengalaman ibu ini. Bagaimana sudah didoakan? Bulan kemarin saya tidak bisa berjalan, tidak bisa duduk, dan tidak bisa beraktivitas sama sekali. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, dan hari keenam. Minggu-minggu pertama sampai kelima belum ada perubahan signifikan. Minggu kelima sudah sedikit signifikan, masih pakai tongkat. Minggu keenam tanpa tongkat tapi belum bisa jalan jauh. Puji Tuhan, minggu ini luar biasa kasih karunia Tuhan, bisa jalan 100% tanpa tongkat. Ini semua berkat kuasa Roh Kudus Tuhan yang datangnya dari Pendeta Simon ke istri tercinta. Oleh karena itu kami sangat bersyukur dan terima kasih kepada seluruh yang ada di pastorat Pendeta Simon. Kami bersyukur dan berterima kasih atas doa kita semua. Amin. Terima kasih
pendeta Firman, kami mengucapkan banyak bersyukur dan selalu memuji Tuhan. Dan kesehatan nanti hari ini ya, tepat 5 Juli 2026, Hari Doa Nasional yang deklarasi 18 gereja, mujizat itu nyata. Doa orang benar manjur, mujarab, dan besar kuasanya. Dari tempat yang kami saksikan, Yesus tidak berubah, Yesus sama, Dia sanggup mengampuni dosa dan menyembuhkan segala penyakit. Tuhan memberkati. Shalom. Diberkati share video ini. Diberkati, sharelah live ini biar nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Terima kasih sudah menyaksikan kesaksian ini. Terima kasih sudah join live di room ini, dan mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya Engkaulah tabib yang agung. Tuhan Yesus, oleh kasih-Mu, jamalah setiap orang, pemirsa, pendengar, atau menyaksikan pelayanan ini. Sembuhkanlah dengan kasih-Mu setiap penyakit. Kuatkanlah ya Tuhan, mohon, bagi yang lemah, dan hiburkanlah setiap hati yang sedang berduka cita. Tuhan Yesus, Engkau mengajari kami untuk saling mengampuni. Engkaulah Sang Pengampun dosa. Ampuni setiap kami, pulihkan iman kami, ajar kami percaya kepada Engkau sepenuhnya, dan ajar kami hidup rendah hati untuk saling mendoakan dan hidup di dalam kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Renungan dan doa-doa sudah saya sampaikan. Semua Anda mengalami kasih dan kuasa doa. Sekarang saya akan masuk sesi untuk berkat air minum dan minyak. Bagi yang mau saja, Anda bisa angkat air dan minyaknya. Saya berdoa setiap pemirsa saat ini yang mengangkat, memegang, menumpangkan tangan air atau minyak di tangan mereka. Saat ini mengalir kuasa yang menyembuhkan. Diberkatilah air minum, diberkatilah minyak di tangan pemirsa saat ini dalam nama Yesus. Air doa, healing oil ini sebagai media alat Tuhan untuk menyembuhkan Anda atau orang-orang sakit yang sedang dalam penderitaan secara cuma-cuma. Air minum dan minyak di tangan Anda sudah diberkati dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, minumlah. Saya juga setiap hari minum. Makanya tubuhku ya lelah normal, tetapi kalau bisa aku di sini, aku masih bisa melayani. Itu karena Tuhan memberkatiku, dan salah satunya air doa ini membuat saya selalu bersemangat melayani pekerjaan Tuhan.
Yuk kita masuk sesi doa berkat dulu. Setelahnya yang mau turun kerja, sekolah, pasar bisa tinggalkan room live streaming. Yang masih mau temani saya baca testimoni, rasanya ada beberapa testimoni yang saya mau naikkan ya. Baik, angkatlah tangan pemirsa yang terkasih. Terimalah berkat Tuhan di hari yang baru ini. Masukilah dan jadilah berkat dan penyertaan Tuhan sesuai firman-Nya. Apa yang kita minta, apa yang kita imani, hidup dalam kehendak-Nya, disertai engkau jadi kepala bukan ekor, naik dan tidak turun. Lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Berbuahlah, jadilah terang, bersaksilah, karena engkau adalah garam dunia. Setiap pergumulan beban yang berat, lewat doa tadi, engkau sudah menerima kelegaan. Dan setiap kelemahan tubuh dan sakit penyakit sudah mengalir kesembuhan ilahi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami terima berkat-Mu di hari yang baru, minggu yang baru ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, glory to God. Saya materaikan doa berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kalau ada berkat lebih, saya selalu ingatkan, jangan pelit dengan diri sendiri. Beli vitamin, minum buat Anda stamina agar imunnya kuat. Karena hari-hari ini Alkitab Efesus berkata, hari yang jahat. Maka kita harus bisa memiliki stamina, termasuk iman yang kuat, bertumbuh, fresh pastinya. Kesaksian harus baru, jangan yang basi, karena ada yang hore udah selesai. Iya, hore juga udah selesai. Karena di akhir zaman ini kita akan berdiri dan menjadi saksi. Wah, ada yang tahu Pastor mau makan soto ayam Lamongan? Ayo yang tahu, yang mau ikut saya berkati. Saya senang sekali karena ada berkat tuh dari awal tadi sampai selesai. Saya dapat berkat banyak gift stars, stiker. Ya, jadi ini berkat-berkat hari ini. Kalau ada yang mau ikut saya makan, ayo, saya yang traktir, tapi jangan mahal-mahal ya. Soto ayam Lamongan bolehlah. Satu porsi itu 25.000 sama nasi. Oke deh semuanya, thank you yang sudah temanin ya. Dan masuk di hari yang baru, semuanya kita ingat ya, jadilah saksi dan selalu untuk apa? Berbagi ya. Berbagi, karena untuk itulah kita hidup. Kita mau punya waktu untuk hidup, melayani, dan jadi berkat. Solapide, yes. Boleh no? Mari jom merapat. Hiduplah oleh iman dan Immanuel. Tuhan Yesus sayang saya, sayang Anda, dan janji sertai sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tapi sebelum saya mau kiss bye dulu, rasanya saya mau ajak kita goyang dulu deh ya. Sebelum kita nanti end live, kita goyang dengan pujian New Press Aliran Kesembuhan. Yang mau goyang masuk di hari yang baru semangat, ketik yes, 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 yes. Kalau ada yes-yes-nya berarti kita gas. Kalau enggak ada yes-yes-nya berarti kita end live. Hah? Udah door? Belum doornya. Kalau yes, yes. Wah, banyaknya yes, 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 yes. Oke, gaskan. Sebelum saya end live, seperti Anda bilang yes, 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 yes. Mari kita goyang
nikmati aliran kesembuhan dari Tuhan Yesus. Yeay! Goyang! Tuhan Yesus, aku percaya janji-Mu hidup di tubuhku. Dalam lemah Engkau bertahta, ada kuasa dalam nama-Mu. Panggil. Oh, Tuhan Yesus, aku percaya aliran kesembuhan mengalir di tubuhku, mengalir, dor. mengalir, mengalir terus sampai aku sembuh Hey, oleh kasih-Mu. Saat ragu mulai berbicara, ku akan damai menenangku. Setiap sakit Kau yang tahu, ku pegang firman-Mu selalu. Tuhan Yesus, aku percaya aliran kesembuhan mengalir di tubuhku, mengalir, mengalir, mengalir terus sampai aku sembuh oleh kasih-Mu. Mengalir di darahku, mengalir di napasku, mengalir di pikiranku. Yesus, Engkau menyentuhku. Mengalir di hatiku, mengalir sampai jiwaku, mengalir penuh sampai aku pulih utuh. ayo, let's go. Yesus,
makin pagi rasanya makin ramai, tapi saya sudah harus end live. Terima kasih, saya dapat kunjungan juga dari Evangelis Ciara. Jadi saya tambahkan di sini ada hamba Tuhan Evangelis Ciara, akunnya namanya Ciara. Anda pemirsaku yang terkasih, mau dilayani bisa ke akun TikToknya beliau ya. Terima kasih, glory to God, Kakak Chelsea dan semua dapur Huha dan Rahel, Uci, Ibu Lili, Ibu Maria, Megawati dan semua yang setia, Opung, Lai, Ito, Kokoku, Ceceku, semua yang baik hati yang sudah temani saya, Els, Bolang, Foni dan semuanya yang saya lihat nama-namanya di sini. Siapa ada di sana? Delis, ada Amoy, Kristianto, Ibu Kiki yang di Surabaya toh, dan halo Pak Joko, Pak Luyanto, Pak Cingyang, dan Sulasi, Ibu Suis ya, Cecilia yang terkasih, dan semuanya baik yang di Balikpapan kah, di luar Balikpapan, di kota-kota kah, kota mana, Ibu Rosmawati, atau di luar negeri kah. Wih, keren sekali, dari tempat ini bisa menjangkau luar negeri. Ya sudah, saya sapa-sapa terus kapan selesainya. Oke deh semuanya, dan kiss bye. Dar. Tuhan Yesus berkati Ibu Dokter Gigi, Apulina, dan semuanya, Aditya Permana dan semuanya. Udah, bless you. Terwakilin lah ya, Ibu Nining dan semuanya. Sampai ketemu di plan berikutnya. Dan kalau terberkati, like, share, dan jangan lupa follow, subscribe. Tapi kalau tidak suka, dislike, it's no problem. Bless you and life. Saat gelap menyelimuti langkahku, kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai kau beri damai, tak pernah kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini kau pulihkan, dalam tangisan kau beri harapan. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekat-Mu. Bapa, Kau mendengar setiap keluhku. Yesus, Kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu
Tuhan dan kebenaran-Mu. Ku coba cari sumber air dunia, tapi hanya kekecewaan yang tersisa. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Rasa malu membelenggu langkahku. Mengapa dulu ku berpaling dari-Mu? Kini ku datang dengan hati remuk redam, mengharap sepotong belas kasihan. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Engkau mengenalku sebelum ku lahir. Kasih setia-Mu tak pernah berakhir. Walau ku jatuh, tangan-Mu menopang. Takkan Kau biarkan aku tenggelam. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Ku kan kembali pada air hidup-Mu selamanya. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku selamanya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu.
Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.